kepada seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, yaitu Nabiyina, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. ولا
ولن تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Usman Maulidi sebagai Imam Isa. Beliau barangkali di pesantren sudah Imam Isa. Akhir Masjid Babu Salam oleh Ustadz Fatur Rahman, fal tatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mintaraga LCMA. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak Kiai Haji Sabtu Rawuh di Kampung Kauman Brebes, dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu jamaah Masjid Babu Salam dan warga Kauman serta sekitarnya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena atas izin dan pertolongan Allah SWT kami bisa melaksanakan kegiatan pengajian akbar ini. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya adalah umatnya yang diakui beliau dan mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan di sini yang pertama adalah ucapan terima kasih kami. Yang pertama kami sampaikan kepada segenap panitia yang sudah meluangkan tenaga, meluangkan waktunya dan meluangkan pikirannya untuk menyukseskan acara pengajian akbar ini. Yang kedua, tak lupa kami mengucapkan kepada jamaah sekalian yang sudah mendukung kami dalam suksesnya acara pengajian akbar ini. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya, kok tumben? Ya, sebenarnya ini sudah lama kami canangkan. Berawal dari kami mengirimkan foto-foto kenangan Masjid Babus Salam pada tempo dulu. Jadi kenangan-kenangan peristiwa-peristiwa yang ada di Masjid Babus Salam kita share di media sosial. Pada kangen dengan masjid dahulu, dengan masjid yang masih di bawah tanggul, ya. Kangen dengan banjirnya, ya. Banyak yang penasaran. Akhirnya mereka memberi masukan kepada kami, bagaimana kalau Masjid Babus Salam mengadakan kegiatan kajian ataupun tabligh akbar. Kami tampung itu, Bu, terus. Cuman yang menjadi permasalahan kami adalah linknya yang belum kami dapatkan. Susah, ya. Kita kenal Ustaz Abdus Somad, tapi menembus ke sana nggak bisa. Bukan nggak bisa, belum menemukan. Dan alhamdulillah kemarin kami ketika mengikuti acara musyawarah cabang itu kami mendengar tausiah beliau, ya, Bapak Kiai Haji, ya. Kemudian kami coba bertanya-tanya, ya, bagaimana saya bisa menghubungi beliau, ya. Akhirnya alhamdulillah dapat masukan, ya, ini untuk menghubungi beliau, sehingga apunten Ustaz barangkali kurang berkenan dengan sajian yang ada, ya. Jadi kami berawal dari seperti itu. Hadirin mati Allah SWT. Kemudian yang terakhir, bahwa kami sebagai takmir masjid sangat mengharap, ya, masukan-masukan demi makmurnya Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, agar kajian-kajian ini bisa ramai, ya, dan terjadi regenerasi dan tetap syiar Islam tetap ada di Kauman khususnya dan di negara Indonesia pada umumnya. Hadirin mati Allah SWT, kurang bijak manakala saya berlama-lama di sini. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti pengajian akbar Masjid Babus Salam yang akan disampaikan Ustadz Mintaraga Eman Surya LCMA, fa'alaiha fatatafaddal mashkur, fa'alaihi fal yatafaddal mashkur. Salah, Bu. Grogi kan, Ustadznya gagal. Saya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahul ladzi adara az-zaman ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. As-sana 12 shahran minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu alladzi yaqulu bil fadli wa yamna'u bil 'adli wa huwa 'alamu haitsu yaj'alu risalatahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Para sepuh bini sepuh, para alim, para ustaz, para masyayikh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mudah-mudahan senantiasa diberi kelapangan dada, ketenangan jiwa, kesabaran, karena mereka ini mengalami 4 zaman mungkin ya, zaman susah, zaman setengah susah, zaman mandan susah, zaman susah banget gitu. Ngalami kabeh lah ya, saya aja sudah mengalami 3 masa telepon kan dia, telegram, terus masa wartel, siki wis masa medsos. Ya, Masya Allah gitu. Gak tahu nanti masa depan lagi kalau biyen ngecas tesi karo kabel ya. Siki wis muncul teknologi ngecas HP wis wireless karo kabel. Iya, jadi tanpa kabel digeledak laptop ya nggak jadi kan tuku Toyota Veloz. Ya, itu di konsol boxnya gue HP ini dengan program nonton wis ngecas dewe. Orang perlu dicolok kena. Jangan-jangan kok anak mau orang diapa-apa motor dewe deh. Atau ya. Kemudian para mujahid fisabilillah dari takmir masjid ya, Mas Fatur Rahman yang jauh-jauh sudah menghubungi saya. Alhamdulillah padahal di Brebes jadinya Ustadz Kiai banyak gitu ya, tapi ono kepengen sing adoh ya sing adoh ya jadinya maring ngene. Alhamdulillah saya tadi habis ngisi pengajian di Tambak, terus langsung ke sini nyetir dewek. Alhamdulillah terus nginep di Tegal, terus sini tadi wis mangan blengong wis iwak pe ya, isi amis ya. Anak fakta, jadi nggak senang fakta, pangan aku yang kepengen buka problem mambu ya. Mangan apa bagaimana bu? Tahu tempe wis lah, pokoknya sepangan kabeh. Jadi wis men ilatku kebes ngomong kayak wong apa? Iya, Eben Brebes. Eben ya? Eben itu apa? Iya, Eben kayak wong Brebes gitu. Non sewo, saya kalau pengajian itu jarang ngisi karo jago. Biasanya nyo karo ngadeg. Karena nggak mancing kayak gini, sarungan kayak gini kudune romo kiai. Nek romo kiai kuwi siji ilmune kudu dhuwur. Lah nyong ilmune ora dhuwur. Keloro biasanya bojone papat. Ini bojone wis siji kae. Ngomongan. Ya. Jadi ya sekali-kali jago, sekali-kali ngadeg. Ya, dan pengajiannya tekan jam kira kayak subuh. Utang bening tok iki tekan subuh ya. Halo. Lan subuh ya ana kopi, ana susu, ana apa meneh? Sak kaki 3 jam bening tok sebenarnya ya. Kita ya setengah jam bae lah. Oke? Mau niki jamnya ngawur mau niki jam 19. Ya, insya Allah nanti. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dalam pengajian, kamu nggak terbelah. Unturnya ya. Ya, wis.
Bagus kayak gitu. Cukup. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa kumpul ngaji. Jajal nek mengiki orang ngaji lagi pada apa? Orang turut pro. Ada sing turu, ada sing nonton TV, maning ini kayak. Nonton TV tapi TV-nya muruk, darahnya merem. Tapi yang TV-nya dipateni, rasa. Jadi dipateni lagi ditonton, turu kok. Ya ora, pada bingung budek dirasani krungu. Mengene ana sing budek. Tapi nek dirasani krungu persis kayak wong lengok ngerti duit. Ngerti lengok? Lengok apa ngene? Hah? Apa kok bahasa Brebes lengok, Mas? Lengok itu tolol. Tolol apa? Tolol. ABK apa gue? Wong blongon udah ngerti duit, ini betul. Nah ini, alhamdulillah dengan wasilah semangat takmir masjid, namanya juga takmir. Takmir dari kata apa? Ammaru yu'ammiru takmir. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lah. Paling lama sejam. Tapi yang biasanya nggak ngaji kan bilang Pak. Mungkin lebih mulai ngaji mulai nunduk. Bukan. Ini mulai nunduk, ini tawaduk. Karena usaha ngaji berarti butuh hati dikosongkan gitu ya. Kalau harus mulai ngaji setengah jam biasanya tawaduknya semakin jero Pak. Orang butuh kayak mulai sekalian. Tapi apa di sini terus kayak gue gumoh. Karena harus kebokan sih. Ya, jadi insya Allah saya akan melihat nanti yang ngejawab mulai pada case mulai pada miring-miring ya. Terus pada miring-miring selonjor tereng langsung. Senang joroknya harus dalam hari minggir-minggir lama terus lepat keluar. Bali ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah dengan masalah takmir masjid ini kita bisa ngaji bersama silaturahmi ya. Dan Masya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu, ini disesuai dengan tema di sini. Kalau masalah perhitungan waktu Allah sudah menetapkan jelas ayatnya surat Rahman ayat 5 apa monine. Surat Rahman ayat 5, siapa yang bisa jawab? Surat Rahman ayat 5, si bisa jawab boleh pulang. Ya. Mungkin kudune pengajian takmir ana dorprese ya. Sing bisa jawab oleh kulkas. Nah ini sing tekor rame lho. Satu-satunya masjid yang kayak gitu Masjid An-Nur di Bongbong. Saya rutin dulu ngisi di sana, setiap pengajian ada hadiah kulkas, TV, kipas angin, Pak. Jadi sing tekor akeh banget. Halo? Iya, tapi kurang tanya oleh kulkas. Memang ini tahu orang yang insya Allah ngaji bareng main oleh apa? Satu dapat pahala, dua dapat ilmu insya Allah. Tapi agar panjang niatnya ngaji dapat ilmu, tak geling orang nasi nyatet. Ini berarti utaknya mau berbus jos kabeh. Cerdasnya ngalih Imam Syafi'i. Ngerti Imam Syafi'i? Bagaimana cerdasnya beliau ini sudah sering saya sampaikan. Beliau itu hafal Quran usia 7 tahun, 30 juz 7 tahun hafal. Lalu belajar hadis dari gurunya Imam Malik menguasai kitab Muwatta hanya dalam 9 hari. Menghafal kitab Muwatta sangang dina. Kitab Muwatta itu saya di rumah punya tebalnya segini. Itu kitab hadis dengan susunan fikih. Dihafal hanya dalam 9 hari. Karena memang beliau cerdas banget. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau itu kalau pulang habis ngisi majlis taklim di masjid, pulang ke rumah kupingnya disumpel. Iya, sehingga lama-lama pada murid-muridnya pada gumun. Kenapa Syekh kupingnya disumpel? Jawabannya apa? Nek kuping ora disumpel ke sepanjang jalan ngomong nyong apal. Saking cerdasnya, karena hatinya bersih. Kecerdasan itu lahir dari hati yang bersih. Halo? Mulanya nggak wong kaya jenengan ke kelalenan ke tanda-tanda dosanya akeh. Nah iya, makanya Imam Syafi'i itu pernah bersenandung. Beliau itu suatu saat akeh sing kelalen. Wong kaya nyuruh cerita sing Imam Syafi'i. Singkit disit Imam Syafi'i tapi sing beliau berguru pada salah satu gurunya yang ada di Mesir namanya Imam Waqi'. Saya alhamdulillah sudah berkunjung ke daerah Syafi'iyah di Mesir.
zaman saya waktu kuliah, ya itu saya lihat langsung ini kuburannya Imam Waqi, terus jarak berapa kilo baru tempatnya Imam Syafi'i. Itu pada Qaul Jadid. Ya, Qaul Jadid itu pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir, Qaul Qadim pendapat Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Halo? Ya. Jadi beliau pernah hafalannya berkurang, sehingga ngadu pada gurunya Imam Waqi. Dijadikan syair, ya syairnya saya agak lupa ingat, tapi kurang lebih kayak gila. Syakautu ila waqi' su'u hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna nur 'ilmallahi nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kurang lebih begitu, tapi kayaknya madhan salah sih. Tapi salah juga orang sing ngerti iki. Oke, mantuk-mantuk tok. Halo? Ya, apa itu artinya? Aku mengadukan kepada guru Imam Waqi' su'u hifdi, mulai buruknya hafalanku, wis mulai kelalenan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Li'anna ilmallahi nurun, karena ilmu Allah itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang banyak maksiat. Sekelas Imam Syafi'i kok banyak maksiatnya Imam Syafi'i bukan maksiat receh kayak dewek, Pak Bu. Maksiatnya Imam Syafi'i itu apa? Senang debat. Dan Imam Syafi'i itu karena cintanya sama ilmu, sehingga beliau kalau ada majelis taklim zaman beliau masih muda didatangi. Nanti di situ ada madhab, misalkan ada madhab siapa? Maliki, ada madhab Hanafi. Karena kan pertama madhab Hanafi dulu, terus baru madhab Maliki. Baru pada saat Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Habis madhab Syafi'i baru madhab mana boy ini. Halo? Nuzul Pak Bu, saya ketika dihubungi ngisi pengajian di sini, saya sudah bilang sama Pak Fatur, waktu Roman naik acaranya jam 8, nyata mandan bebah kepengen yang gasik bar sholat isya langsung. Halo? Sehingga saya tadi saya sampai tebluk di hotel jam 5:15, langsung sedelok sadar maghrib, langsung sholat maghrib, terus adus isanya wisang ngene. Tujuannya men cepat mulai. Tapi kita tengah sore mulai. Halo? Lagi mulai kayak gini. Istilahnya sendiri kena anu. Selesai jadi pesulap. Nanti pesulap bisa menghilangkan apa yang ada di depannya. Ini yang merem hilang apa? Ya orang. Halo? Bang ya? Nah begitu. Jadi nek mau kelalenan genakake maksiat. Lagi kok kayaknya orang kelalenan orang sing nyatet pengajian. Berarti utaknya ngalahkan Imam Syafi'i. Tercerita nih si Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu berguru sama Imam Malik. Jenenge Imam Syafi'i apa? Siapa jenenge Bu? Jenengane aslinya Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i itu bukan nama, itu paraban. Berarti paraban panggilan karena beliau dari kota Syafi'iyah. Maka diberi panggil siapa? Syafi'i. Zaman dulu itu para ulama dipanggil dari asal daerahnya. Al-Qurtubi berarti dari daerah Cordoba. Al-Andalusi berarti dari Andalus. Imam Bukhari dari daerah Bukhara. Begitu dulu. Imam Nawawi Al-Bantani. Terus dia sing Ustaz Kang Bogor ya dengan Imam Subhi ya. Al-Bukhari Bogor. Ya ngarana Ustaz Kang Kauman kan nanti ini namanya siapa? Ibnu Al-Qaumi. Jadi Ibnu Kampung Kauman. Sing angel kowe Purwokerto. Al-Brebesi ya mandan-mandan. Al-Purwokerto ini angel. Ya kan? Siapa namanya Imam Syafi'i, Bu? Ya kan wis mulai pada ngolah tendean ya. Sekolah tendean, wis pada selonjor miring. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Orang ngaji kok dongane bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Nek ngaji dongane apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubuthi. Udah biasa kowe. Oh, ngaji kok ngomongnya a'udzubika minal khubuthi wal khubuthi. Oh, bodoh. Kalau banget baca doa apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana gue. Gue tuh mangan dia. Orang pada mudeng ya alhamdulillah.
bapak orang muda berarti orang tondongan gitu ya. Mana anaknya pada orang rendah ya. Donga Pak. Ya, gitu ya. Siapa namanya Imam Syafi'i, Bu? Ya Allah, Pak. Astagfirullah, Bu. Oke, berarti takoni meneng ki jadi ngerti kepada mok ria gitu ya. Apa kayak aliran kebatinan? Kira aku gumun nang dindi ya, takoni nang jeneng ulama. Padahal Imam Syafi'i kan kok pada ngerti Imam Syafi'i. Tapi kok kenapa orang ngerti jenengnya? Tapi nggak ditakoni artis. Ya Allah, kok ini yang jawab. Nih, kita nih takoni artis ya. Halo. Artis sing wingi lagi rame, sing lagi pegatan sama kan jenenge sing lanang. Hah? Sing lanang we pegatan karo wadon sing biasa bawakan acara. Siapa? Desta we. Niki sing jawab niki. Boleh kurang. Ngerti? Bojone Desta sama jenenge? Hah? Desti. Ngerti gosip gue. Bahkan gosip zaman dulu pada ngerti ya Pak. Apa di mana ya? Bu. Bapak-bapak kan orang ngerti artis. Bapak-bapak itu orang penting jeneng, sing penting apal rahayu ya Pak. Kayak nang bis kayak gue, kayak nang truk, kayak nang berita gue kadang-kadang ada tulisan gitu ya. Lupa nama, ingat rasa. Kewangan. Nek wong wadon apa? Kumpul kelar tidak. Kita takoni Bu, guys yang sebelah kiri bae ngono-ngono kan. Ini sebelah ini menunggal siksa orang lain bayang. Mulai aku gubernur pertama tekan ke daerah ini sing kebok ya. Ternyata pada golek bayang ya. Ini takoni Bu, mantan mantune Roy Martin sing dipegat siapa? Ada pura-pura kowe. Gisel kan bojone sama Gading. Terus jadi urusnya Gading anak gosip nikah karo siapa? Luna Maya ngerti kok. Jenengan Imam Syafi'i siapa? Adine Rafathar jenenge siapa? Putune anak Hermansyah jenenge siapa? Putune gue. Aminah sih anaknya siapa karo siapa? Anta Rahul. Jenengan Imam Syafi'i. Mulanya aku bener pas yang pertama teka aku sih jempatnya gering-gering banget. Tapi masih gering ini kan ngerasa kena beban berita kayak gini. Masjid umurnya kami tahun 80-an kok pada kayak gini. Ternyata orang takmir itu kan rata-rata gering-gering banget ya. Sekali-kali nemu orang stres. Ya Bu, bukan mereka mau berbes kauman ya. Namanya Muhammad. Ya, mbahnya namanya Idris. Jadi Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu kan berguru sama gurunya yang di Madinah belajar hadis sama Imam Malik bin Anas. Zaman biyen urung ana kertas, anane watu ke sabak ya, zaman biyen. Watu sing ya persegi 4 sing kena nggo nulis. Dan nulisnya harus ditekan nganggo sejenis alat kayak paku, Pak. Jenenge sabak lah zaman biyen. Nek bocah sing iki canggih ke sing dolanan bocah ya. Sing rega pirang lah. Sing ditulis-tulis kok bisa dihapus gitu ya. Nek biyen isi betul-betul batu pipih tapi kena nggo nulis. Jadi Imam Syafi'i bawanya itu. Nah ketika Imam Malik lagi menyampaikan sebuah hadis, dijelaskan sanade ya, kemudian matane ya, kemudian siapa namanya penjelasannya, syarahnya. Itu Imam Syafi'i itu kayak orang memperhatikan kayak lagi sibuk dewek, lagi uplak dewek, lagi uplak orang, lagi apa? Diulang ya, orang kayak dia, kita diulang langsung banget ya.
Untung mungkin nanti orang hutan apa-apa. Ini pada merendah ini kan. Ya Allah, ini kok harus mulai jam 2 sih kayak apa? Saya itu kalau ngaji senengnya gitu Pak. Saya itu kalau ngaji saya labu gasik, rampung, gasik turu, gasik tangi, orang mesti ketemu. Gantung, kadang tangi awal ya. Itu Pak Bu. Terus karena Imam Syafi'i keton lagi sibuk dewek, Imam Malik tahu di jorna baik. Begitu selesai menerangkan hadis, Imam Malik langsung nunjuk Muhammad. Yang namanya Syafi'i kan? Jajal terang namanya apa sih tak terang nanyong. Kira-kira pikiran Imam Malik apa? Lah orang bakal teh, nggak bakal bisa. Orang bakal teh yang mau dibulan keton sibuk dewek. Ternyata apa yang terjadi? Muhammad menjelaskan detail persis seperti yang dijelaskan oleh Imam Malik. Dan Imam Malik ngomong bahasa Brebesnya, kowe montok pulang ribut dewek, tapi deneng teh. Apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak ribut sendiri. Saya itu tadi pas panjenengan menjelaskan, saya nulis. Loh karena nulisnya siapa kan mana makan. Jadi saya duduk dewek kayak sibuk dewek. Nah karena sabak terbatas, begitu selesai nulis, saya harus hapus. Tapi setiap kali saya nulis, saya hapus, saya hafal. Saya tulis, saya hapus, saya hafal. Saya tulis, saya hapus, saya hafal. Jadi sibuk. Iklan bisa. Alhamdulillah. Bawa ya. Paham maksudku? Imam Syafi'i sing 7 tahun apal Quran diulang baik nyatet. Lagi orang nyatet babar belas. Itu berarti uteke. Orang anak. Yang dia nggak ngaji kayaknya lah ya Allah. Kayaknya jaman tulen nih. Metu kelalen. Berarti kadang-kadang ngaji boleh balik orang pada muter ya. Nah, Bapak Ibu gini, orang nyatet orang apa? Oh ini pengajian pertama setelah bertahun-tahun ya. Jadi orang-orang pengajian Muharraman kayak namanya. Yang saya tadi saya sebutkan surat Ar-Rahman ayat berapa? Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Benar ya gue ya? Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Maksudnya disetting kang kananane kayak gue. Dari kata asy-syamsu wal qamaru ternyata hitungan waktu bisa berbasis syams, matahari. Maka disebut syamsiah. Bahasa Inggrisnya sonar kalender. Itu perhitungan waktu yang berbasis bumi mengelilingi matahari. Yang kedua, komar. Maka ada kalender komariah berbasis bulan mengelilingi bumi. Jadi dua-duanya memang Allah menyebutkan bisa menghitung waktu. Jadi orang nggak masalah, Pak. Cuma bedanya kalender syamsiah karena bumi mengelilingi matahari itu orang bunder tapi pada lonjong, eklip namanya. Sehingga terjadi perbedaan jarak antara bumi dengan matahari. Akibat itu ada perbedaan musim. Karena bumi bergerak mengelilingi matahari kadang dekat, kadang jauh. Sehingga ada perbedaan apa? Musim. Sehingga kalender berbasis matahari bagus, cocok untuk kegiatan berbasis musim. Yaitu kegiatan duniawi. Go ma'isyah, boleh pangan, go dodol, go tani. Kowe kudu penting ngerti musim. Orang kayak zaman siki, kenapa kayu siki pada tepo-tepo, Pak? Ngerti tepo ora? Ropos karena apa? Orang deleng musim, orang deleng mangsa. Zaman biyen kowe wong arep negor kayu deleng mangsa. Ini bukan syirik. Paham ya? Sehingga kayunya orang bubukan. Saya pernah nonton di Trans TV pengrajin angklung Jawa Barat yang terkenal dari mana ya? Kamu tahu Jawa Barat? Halo? Kayaknya ada poli AWW Gendis, AWW Gendis orang Sunda. Memang AWW Brebes orang Indonesia Gendis, ya? Gendis lunga. Ya, halo? Jadi saya pernah lihat itu. Ternyata kenapa angklung dia itu laris, Pak, dan suaranya bagus. Ternyata dia itu kalau mau arep negor pring itu dalam waktu, Pak.
Dia ngomong, saya kalau nebang bambu harus jam 10 sampai jam 2. Ditanya, ini kaitannya dengan keyakinan? Bukan. Soalnya kalau masih pagi, kadar air di dalam bambunya masih banyak. Jadi kalau ditebang esok-esok, esi tetes, wah harus ditegor, bakalnya garing, jadi suaranya cempreng. Halo? Langgar negore jam 2 tengah sore, terus kadar airnya berkurang banget, jadi garing banget, malah suaranya langka. Jadi paling pas itu antara jam 10 sampai jam 2. Itu. Jadi angklungnya kualitasnya bagus. Paham betul? Ini contohnya dan yang lain-lainnya lah. Yang wong Inggris pada orang ngerti mangsa. Zaman dulu kan ada ngerti ya, mangsa siji, mangsa loro, mangsa pitu ya, mangsa rendang sing orang ngerti. Sing ngerti mangsa undangan kok. Sing mareng nang mumet sih. Halo? Dan jalan nggak bulan sama dengan mumet orang. Mumet sedina undangan papat. Berminggu mana ya? Jalan harus sebulan kondangan ping 10 orang utang duitnya. Halo? Jadi kan ada kondangan yang bang pira? Halo? Pira kok? 10.000. Sing nyumbang 10.000 oleh kondangan anak bojo gawa kabeh. Mangan kabeh ku sing mareng nang kondangan pada tekor. Nggih. Baik Bapak Ibu saya lanjutkan tadi ya. Hal ini menjadi berkait dengan akidah dan peradaban. Kenapa? Kalender apa tadi? Qamar Syamsiah yang berbasis matahari, sing janjane cocok untuk kegiatan berbasis musim diadopsi oleh agama tertentu menjadi kalender resmi agamanya. Ya, dan mereka menghitung tahun Masehi dari awal kelahiran Tuhannya. Maka disebut bahasa Inggrisnya Ade Anno Domini, tahun Tuhan kita. Kalau sebelum Masehi disebut BC, Before Christ, sebelum Kristus lahir. Di Indonesia disebut Masehi dari kata Al-Masih. Nah, di Arab disebut Miladi, Milad, Natal, kelahiran Yesus. Dan Rasulullah tidak memakai kalender itu, paham gak? Karena tahu sudah dipakai agama lain. Maka Rasulullah memakai yang Qamariyah. Dan pada masa ketika Rasulullah sudah wafat, pada masa siapa? Pada masa siapa? Ini menang bohong ini. Malah pada television back malah. Wah isinya pada orang, kok doang. Yang orang tabunya gue orang. Television main. Lagi dibagi ya. Mungkin kayaknya beda seneke. Kelas ekonomi berarti gue. Biasanya eksekutif ya. Tapi belum pun jeronya buat apa kayak. Jangan-jangan apik buku setok ya. Itu Bapak Ibu nunggu saya ya. Paham maksud saya tadi? Itu masalahnya. Maka kemudian pada masa siapa? Khalifah siapa? Umar bin Khattab, panjenengan sudah tahu itu. Nanti saya hanya ini mengingatkan kok. Baru berpikir umat Islam harus punya tahun. Dulu juga Muharram itu tahun pertama. Oke, ini dulu bisa dibuat bagi Senin boy. Kalau telengan sing iki kok dibuka ke. Ana sing men semana. Ana sing begitu ya Bu. Kalau lihat apa-apa saya disyukuri ya. Ketika dibuka, no, sini kayak gitu. Terus ngomong dari sini kayak gitu, bintongnya. Memang menungsa kadang yang gue ya. Sering gue taknya pengajian di sini tak sampai kenapa ada wong lanang ya Bu. Kadang-kadang cok ala-ala bojone ya. Halo, jadi rayu apa tapi meteng boy. Jadi jadi kan doyan gue. Doyan apa anaknya? Halo, jadi kan doyan apa anaknya gue? Anaknya gue ya. Ini baca promotor ya. Apa gue? Pokoknya apa? Oh, apa gue? Aku orang ngerti gue lah. Apa sih? Terpaksa?
terpaksa ketemu bola-bola. Inzewo, main kembali tadi. Nah, itu yang sudah kita kenal sampai sekarang. Lah waktu itu kan ditanya, harus mulai kapan? Mulai tahun keberapa? Dihitung tahun satunya. Ternyata usulan dari Ali bin Abi Thalib yang diterima, Pak. Waktu itu ada yang usul juga bagaimana dari kelahiran Nabi Muhammad ditolak seperti kalender Masehi. Bagaimana dari kematian Nabi Muhammad ditolak juga kalau nggak salah seperti kalendernya bangsa apa. Baru terakhir Ali bin Abi Thalib mengatakan bagaimana kalau tahun Islam dihitung dari tahun hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah supaya teringat betul semangat hijrah. Dan menurut saya baru tahu temanya ini nih. Mari jadikan awal tahun hijriah sebagai momen semangat berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi karena saya tahu temanya ini, malam hari ini saya menyampaikan satu ayat, dan satu hadis. Tapi buntutnya satu ayat, satu hadis. Ayatnya begini. Kan ini bukan hijrah ya. Ini tahun baru, ini sudah tanggal 2 kan? Tanggal lagi. Wis 2 wis bengi. Kan ganti bulan ini Maghrib. Betul? Maghrib bukan jam 12 malam. Ganti bulannya Maghrib saat tenggelam matahari, itu sudah ganti hari di dalam Islam, gitu ya. Saya mau menyampaikan ini sudah tanggal 2, berarti kita masuk tahun 1445 Hijriah. Apa yang harus kita semangati ya, kita ini sudah diingatkan Allah, dan ayat ini termasuk paling sering saya sampaikan. Surat At-Taubah ayat 119. Surat apa? Ayat berapa? 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Pendek ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Terjemah gampangnya, hei wong-wong sing padha iman, bertakwalah kalian kepada Allah dan haruslah kalian bersama orang-orang yang benar. Perhatikan ayatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini apa? Beliau mengatakan usduqu wal zamusidqan takunu ma'ahli wa tanju minal mahalik wa ij'al lakum min umurikum makhraja wa faraja. Terjemah gampangnya kayak gila. Kowe kepengen jadi wong sing bener, ya kowe kudu bener dhewe, bener sing temenan, berusaha jadi wong sing bener temenan. Terus pegang teguh istiqomah dalam kebenaranmu itu, dan terus menerus dalam kebenaran itu sampai kemudian menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Ya, baru nanti kalau sudah jadi kebiasaan, jadi karakter, Allah akan membuatmu mudah menghadapi berbagai persoalan karena selalu Allah berikan jalan keluar dan kamu layak berkumpul bersama orang yang benar. Dan saya Bapak Ibu, ini saya sampaikan deh. Halo. Lentrok kayak gini lah. Ngaji kok kayak gini. Orang semangat temen. Semangat orang. Setengah 10 kayak jam. Jamnya mah mulu sih. Ya orang mulu lah, mulu. Wih, jam mulu. Sudah belas sih. Dan saya ini di daerah Kauman, jamaah masjid bagus salam udah jalan jamaah masjidnya. Di daerah Kauman ini banyak orang Islam nggak? Banyak ya? Tapi jajal, saya pertanyaannya tidak bermaksud apa-apa. Ini muhasabah. Apa pertanyaan saya? Di Kauman banyak orang Islam, tapi sing benar-benar Islam. Oh, benar ya. Banyak orang beriman. Banyak sing benar-benar iman. Benar. Ini benar sih. Halo. Ya. Saya kalau tak lanjutkan maling jadi orang pengen tapi sekali orang baik. Makanya hari ini saya menyampaikan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam sunannya. Saya tadi sempat cek. Saya tadi bukan mainan HP, saya ngecek hadisnya. Nomor hadisnya 23.958.
Nah, kurang ngantar cek dewek. Yang kedua hadis riwayat Ibnu Majah nomornya 4682 kalau nggak salah. Dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Hadisnya dari Fudhalah bin Ubaid. Saya malam hari ini mau menjelaskan bagaimana kita benar-benar hijrah berusaha jadi wong sing apik dengan menjadi 4M. Apa? 4 apa? M. Ada dalam hadis ini. Panjenengan mungkin sudah sering dengar. Tapi tak terangna insya Allah tekan jam 10 maksimal lah. Setengah jam baik ini mulai seru banget kok. Ya ciri-ciri mulai jero kan wis gelang yo wis wakeh gitu lah. Pengen balik gitu ya. Halo. Iya Mas, siapa sih ngurus snack? Penting soalnya gue. Oh, pokoknya snack balik rumah jangan pengajian ngurus snack. Ya, pengajian itu ilmu malah kayak dipikir-pikir snack ya. Dari Fudhalah bin siapa? Ubaid. Ini siapa Fudhalah bin Ubaid? Boro-boro ngerti. Fudhalah bin Ubaid adalah salah satu anak muda, generasi muda pada zaman Nabi Muhammad SAW yang pernah diboncengkan oleh Rasulullah SAW. Kok tidak begini gue? Betul. Oh dibagi nomor. Oh sih kan Nurmoli ya? Oh Masya Allah, jadi boleh sih kayak kuning-kuning gak baik. Mulanya kan mana kadang deleng mana gue ya? Tenang teman-teman. Sehingga ini seluruh, wes ya. Kalau Rasulullah SAW fi hajjatil wada, Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada. Haji wada itu haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan sabda-sabda Nabi ketika haji wada ini menunjukkan wasiat-wasiat beliau yang sangat penting. Apa kata beliau? 4M. Nah ini. Jadi kita berusaha jadi orang yang benar, betul nggak? 4M itu apa? Rasulullah SAW pura-pura bertanya kepada para sahabat. Ya, apa kata Rasulullah? Pertama, ala ukhbirukum bil mu'min. Satu. Padahal kan Nabi ini habis itu kan wafat ya. Berarti Nabi sudah menjelaskan semuanya, tapi Nabi ngetes mani ketika haji wada. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bil mu'min. Satu. Maukah kalian kuberitahukan siapa sejatinya wong sing iman kowe? Mukmin. Siapa? Mukmin. Kalau panjenengan kan ngaku iman, Bob. Tapi apakah kita sudah benar-benar mukmin? Itu masalahnya. Ternyata apa kata Nabi? Ini namanya intinya. Kalau sekarang dalam dunia pendidikan, semua tujuan pengajaran membentuk karakter, betul ya? Membentuk apa? Karakter, kan gitu. Jadi periode 10 tahun ke revolusi mental ya. Karakter kan? Jauh sebelum itu Islam sudah bicara itu Pak. Rasulullah SAW mengajarkan agama ini untuk membentuk karakter. Pertama karakter mukmin. Lihat hadisnya ini. Tentu ketika para sahabat ditanya, tahukah kalian sejatinya siapa orang yang beriman itu? Sahabat semuanya diam, gak ada yang berani menjawab karena tahu Rasulullah hanya lagi ngetes. Dan Rasulullah SAW sendiri yang menjawabnya. Apa? Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Siji. Iman gue intine wong liya sekitare aman jiwanya, aman hartanya. Halo, paham apa boten niki? Jadi kalau panjenengan sami belum dikatakan beriman, nek wong sing urip nang sekitare kula panjenengan sami burung merasa aman jiwane, burung merasa aman dari. Bahkan dalam riwayat sahih yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ping telu Pak. Nek bahasa Brebesnya demi Allah huruf dianggap iman, demi Allah huruf dianggap iman, demi Allah huruf dianggap iman. Para sahabat yang kaget tumben-tumbennya Kanjeng Nabi bersumpah dengan nama Allah ping telu dikaitkan dengan huruf wong iman. Sehingga ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, manhum?
Man ya Rasulullah, sinten niku wahai Rasulullah orang yang begitu itu? Sing jere ping telu Rasulullah bersumpah demi Allah urung dianggap iman. Apa kata Nabi? Man la ya'manu jarahu bawatiqahu. Tuh. Apa bahasa gampangane? Bahasa Indonesia ngene lah. Halo, mungkin pada ribut banget dene. Mau kayaknya dong pertama memperhatikan barang tulisan nek yang ngomong iki biar krungu ngobrol bae. Halo. Kowe pada tulisan nek urung. Wis iki dari ngaji kok malah kayak kowe kira gue tuker apa? Malah tuker-tukeran ya. Ya. Apa kata Nabi? Siapa itu wong sing dikatakan urung beriman? Ternyata apa? Wong sing duwe tangga, ngerti tangga? Tanggane ora betah dari tanggane. Jadi nek dhewek duwe tangga, tanggane dhewek ora betah dari tanggane, kita belum dianggap beriman. Ya pada betah orang duwe tanggane kuwi. Halo? Ciri-ciri tangga sing apik nek sedina ora keton digoleki. Kadang-kadang tangga kalah karo ayam. Ayam ora bali digoleki. Tangga ora keton jona bae. Makanya kalau ciri-ciri masyarakat kota itu sudah tidak peduli, Pak. Makanya saya itu tidak heran kalau nanti di Jakarta, ini kan sudah sering berita ya, tiba-tiba ada bau busuk terus baru ketemu mayat gitu kan. Karena Jakarta sudah peduli satu sama lain. Jadi ada orang mau tukang kamar ping telung dina di orang konangan ujug-ujug mambu bacin. Yang kan orang ya. Orang keton sedela wis konangan. Kayak dene kaki kayak orang keton masjid meriang apa ya gitu ya. Wis sing tukang masjid. Tapi dia nggak ngaji kita biasanya tukang masjid kok. Halo? Iya loh, masa enggak ada orang tombi masjid melu ngaji orang kepenak. Seandainya melu jagongnya mandanado biasanya. Kalau orang kepenak sih, kok ditakoni kok sih jamaah gitu ya. Ya, kembali ke tadi, paham gak? Jadi ternyata kanjeng Nabi itu sedang menyindir kalau panjenengan sami sejatine wong iman gue, intine wong sing liya sekitar kula panjenengan sami merasa aman jiwane, aman bandane. Jadi kita tidak menyakiti dia, kita tidak mengambil hartanya. Dan di situ pakai kata anas. Anas itu menungsa, orang peduli agamane apa. Jadi wong iman sing bener, wong tanggane wong kudu muslim pun dia tetap aman. Terpenuhi hak-haknya sebagai tetangga. Masya Allah. Ini yang pertama, nggih Bapak Ibu. Jadi yang pertama hijrah kita, ayo hijrah dari wong iman sing temenan. Ternyata wong iman sing temenan ciri utamane tetangga dekatnya, orang-orang sekitarnya merasa aman, senang, tentrem hidup bersama. Ya, terus gitu. Oh, jangan-jangan derek perlu takon ning awake derek ya, Pak. Oh. Halo. Orang sang ngomong ado-ado lah. Jangankan tangga omah, tangga turu pada kepriwe. Ibune wani ora takon maring bapake. Wani ora, Bu. Kok mengin aku nek turu. Pak, likinya lebih ngaji. Jadi wong sing iman temenan gue, tangganya merasa aman dan damai. Yang kapan nih dengan Pak, jenengan dari bojoku wis bertahun-tahun, priwe rasane, wani. Halo, bapaknya yang gantian takon ning ibune. Bu, yo kepengin dadi wong iman sing temenan. Salah satu ciri wong iman sing temenan, tetangga hidupku merasa aman damai. Kowe kan tanggaku paling perek, ya. Walaupun barang wis tua turune ungkur-ungkuran. Oleh dong pengantin aja kok iya depan-depan ya, Pak. Depan-depan walaupun manga yang wis ora apa-apa. Kadang-kadang pengantin aja ngiler juga air surga ya. Pengantin nanya ngiler ya ulir itu, Masya Allah. Barang wis tua-tua ini lah. Kira-kira turu ya, pas dilalah turu kiri, karena lambene bojone nang ngarepe, wis manut erupsi lah dingin. Akhirnya langsung ki bener-bener congore. Astagfirullah, ini baru turune ungkur-ungkuran. Halo? Zaman pengantinannya kah? Pengen aku dirangkul Mas.
barang pengantin lawas bilang kalau orang tunggu pegak lalu wis lemu sih ya bu halo lu bapaknya gering bunyi lemu oleh ngerangkuli seorang madang tangan ini seorang tekan gitu ya berani gak bu kok menginta kok ini bapaknya weh takut ini bapaknya langar jawabannya bapaknya alhamdulillah bu walaupun kok galak suara pati ayu galak boros rasa kayak enak tapi alhamdulillah ya lumayan uripku lumayan damai alhamdulillah itu ya tapi akan bapaknya bodohnya jenengan ditakoni kepe kok menang baik kalau menang rawang berarti itu lagi gelap ya Allah ini dari orang bodohnya kita menang jadi jenengan perlu sedih jadi wong iman rumah berutang apa maling-maling luar rumah paham ya apakah anaknya dewek wis bener-bener nganggap dewek wong iman temenan yang ibu kurani bapak ibu putra-putra ini jenengan kan maling jenengan wis bener-bener kepriwe jangan-jangan anaknya jenengan dua ramah biung kayak jenengan pada isin ya ramamu kayak iya cici pon dua ramah kayak ya Allah makanya biungmu iya ramahnya kok gelem oleh biung kayak lain nah untuk bila ya halo nah itu satu yang kedua wis mungkin ini mulai wis jerungin takut wis menang-menang baiknya lah ini manusia ngabis mulai pada orang rampu dan orang tenang dari mana ya selamat zaman ini kan MCC boh sesuai yang kedua wal muslimu ala ukhbirukum bil muslim maukah kalian memberitahukan siapa sejatinya wong Islam berarti M yang kedua kita berusaha hijrah dari Islam sing biasa-biasa menjadi Islam sing benar-benar Islam. Apa Islam sing benar-benar Islam? Ternyata ukurannya al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Sing wong Islam ke sing wong-wong sekitare aman dari keburukan lisan dan tangannya. Nek bahasa Purwokertone nanti bahasa Brebes. Aja ngaku wong Islam sing temenan nek lambene ndawir tangane gerakil apa kowe berarti lambe ndawir jadi kalau mulut kita masih suka ngata-ngatain orang ngerasani wong kowe urung bener-bener muslim nek tangan kita masih suka mengambil hak orang lain menyakiti orang lain belum dikatakan muslim jadi ukuran Islam itu dari situ wajib orang Islam sampai mana kalau ketemu ucapkan apa Assalam, apa arti assalam? Sejahtera, damai, peace bahasa Inggrisnya. Kan udah mungkin mengarap dulu assalamualaikum. Lalu ngomong assalam berarti saya datang membawa kedamaian, maka kita disebut muslim. Jadi ukurannya begitu Bapak Ibu. Kalau kita dianggap muslim temenan, orang lain itu aman dari gangguan lisan kita. Kadang-kadang iklan mening sebentar. Kadang-kadang lambe gue ya, jangan Masya Allah. Biasanya sih tukang rasani wong wong lanang apa wong wadon? Wong lanang apa wong wadon? Alhamdulillah. Wong lanang gue jarang rasani wong kayak pada meneng gue. Wong lanang gue biasanya meneng. Wong jadi kancaku, ya bener. Wong lanang gue kan kaum Adam kan ningkem Adam. Nek wong wadon kaum apa? Bisa ngomong hawa orang ingkem? Biasanya sing lambene tipis wong lanang apa wong wadon? Wadon. Biasanya sing muncis ciri Islamis deminis nek ngomong orang wis-wis domongi kur prangas, ringis digentak nangis wong lanang wong wadon. Wis, apa? Karena nggak ngomong anak cerewet mesti domong anak-anak mau muncis ya orang patut karena sing patut muncis wong nanti bapaknya dimuncisi baik menang setruk baik jadi sudah semakin terjawab kenapa mau nengkauman sekarang gering-gering baik banget maka anak tanduk ini kolesterol akhirnya apa benar-benar modar teman-teman stres apa koroni ya Pak halo Pak
Mulane nang dindi sering tertakoni. Wingi mulane tertakoni mani ngono, ora beda wong iki. Mulane bapak jenengan ke domai bae, jajal nyontakoni jenengan sing ibu-ibu. Bu. Ini di mana-mana sudah saya tanya, jajal kauman pada apa orang jawabannya. Panjenengan anggar mati ditakdir mlebu surga kepengin ketemu keluargane nang surga ora? Pengen ora? Pengen ketemu anake? Pengen ketemu bojone? Bapaknya jawab jujur. Gua anggar mati mlebu surga kepengin ketemu bojone apa bidadari? Terus jawabnya. Pengen ketemu bojone apa bidadari? Pengen ketemu siapa? Pengen ketemu bojone sing apa? Pengelolaan saya kan ada logika. Itu waktu kan ada perasaan. Waktu kan ada perasaan, aku ada perasaan yang tak mau mana. Pengelolaan kan ada logikanya mau mana apa? Apa yang dari ini kalau dunia karoko ya? Orang surga karoko mani lah. Terus apa bedanya surga karo dunia ya Pak? Halo Pak? Jadi menang kita beli yo, sebujurnya ya. Tentang kali bisa maling, ngesuk yang mlebu surga kepengen ketemu bojone apa bidadari? Turune. Kemaru, orang yang kebingung bojone itu ngorok. Halo? Iya wis, begitu ya. Jadi itu yang kedua namanya muslim. Jadi nun saya lah kalau panjenengan sami wis dadi muslim kan wis suwe ya. Apa yang ada musimnya harus biasa-biasa baik, jajal ukurannya kayak gitu. Orang sekedar ukurannya wong muslim kan ukur Islam sing 5, kowe jelas iya. Tapi wong Islam sing temenan kowe ukurannya dari sikap dan perilakunya. Sekarang ini di Indonesia umat Islam mayoritas. Tapi kenapa negara kita kayak gini? Karena Islam itu urung temenan. Ya benar. Logikanya ngerung umat Islam di Indonesia itu terbanyak di dunia loh Pak. Tapi kenapa negara kita masih kayak gini? Ya, Masya Allah. Padahal negara kita makmurnya ya Allah apa sih orang apa? Apa beana? Bahkan sih nang di orang anak nang kene, anak mulanya anak sih hanya ada di kelas 62 ya. Loh ya orang-orang saking hebatnya Indonesia Pak. Oh saya itu kalau demo-demo di Indonesia jajal tanah subure Masya Allah. Mulai gue rebutan kan bindi. Yang jenengan ki anggar mangan pelem biasanya bijine jenengannya apa? Peloknya langsung dibuang apa dilamun di dhisik? Ibu saya. Sing seneng nglamuti bapaknya apa ibune? Halo. Biasanya ibune kan anggar nyeti pelok daging apa? Daging peleme nggo anake karo bojone. Lah peloknya nggo sapa? Nek ibune diapakna? Ora nglamuti karo murung-murung. Orang-orang kalau dimohak, pokoknya ngurung perut tuh copot ya. Halo? Labar gue? Peloknya jadinya dibuang ya. Kadang ada tempat sampah, tapi tempat sampahnya kepek, peloknya dibamani ngisor. Kenang panas, kenang udan, tidak sampai ditanam di dalam tanah, pelok bisa? Tuh, itu hanya Indonesia lah. Jadi dibuang ke Afrika. Garing yang mesti jadi mumi dibuang ke Eropa pada musim-musim kayak gini rampung orang ada matahari es tok kalau dibuang salju jadi es pelok ketemu jadi kan di labu di mana ketemu kauman kan es pelok labu di mana lagi tol itu ya, paham ya? Nah itu tadi coba kembali ke tadi. Jadi Masya Allah di Indonesia ini makanya bersyukur luar biasa. Itu M yang keberapa? Kedua. Jadi ayolah sikit jamaah masjid biasa sholat wis, deres Quran wis, puasa wis, sedekah wis, zakat wis, haji ana sing wis ana sing urung tergantung wong mlebu surga ora kudu gaji. Tapi agar mampu ora mangkat kowe ya angel surgane. Tapi sing orang mampu orang mangkat tetap bisa mangkat surga, paham nggih? Macam jenengan orang mampu dan betul-betul nggak mampu, ya tidak diwajibkan usaha haji. Haji itu bagi yang
mampu, tapi ya kudu berusaha kepriye carane mampu kayak gue. Pada pengen banget gaji ora? Pengen ora? Niat? Wis nabung? Oh ya nabung urung. Kadang-kadang nabung kumpul sithik urung kudu ngapik tuh, kudu mani. Wis nabung kumpul sithik urung lambi apik tuh, lambi ora kumpul. Halo? Kalau jangan pengen bener-bener makan gaji kan duitnya di simpen seorang papa kudu ngengi kiye kadang-kadang dengan gonta-ganti kudu raine aja. Coba tanya bapaknya kowe. Telepon bapaknya, "Pak. Halo. Pilih di bojone kudu gonta-ganti tapi raine aja. Apa kudu sing aja raine gonta-ganti? Sing di aku menang banget. Awas ya mas, awas ya mas. Mau jenengan ge, anak dasarnya wong ayu, timbali wong apa bae ya? Wong nganggo kan sinetron. Wong ayu dikambil si bodol-bodol direng-irengi tetep keton ayu. Ya, langgar wong kaya kiye. Lah wong ayu lagi diklambini be ayu apa maning? Ora. Lah piye? Lagi diklambini be iki apa maning ora? Supaya apa? Ya bu, guyu kok. Ini bayangannya orang lunak ya, tenang baik. Ya. Oh, di snack maning alhamdulillah, betul. Wis ya, lanjut orang ya. Yang MC ngerti lagi mau? Oh, wis ya. Jadi, ayolah garis iki jadi muslim sing temenan. Ternyata ukurannya jaga lisan, ya, jaga tangan. Bahasa gampangnya, sholatnya rajinnya yang apa, puasanya rajinnya yang apa, tahajudnya doanya Senin, Kemisnya tapi lambene si muncis. Wis lah. Lo sholat 5 menit muncis setengah jam. Burung rampung. Jadi kan rasanya mau setengah jam wis tanek burung. Ya masih bubur. Waduh nih, rasanya mau gue ngerurung lagi cucuk kemeringan. Kokok kayak awal-awalnya muji bebutuh yang ngerasani ya berarti orang kayak mantunya kejar anu level ngomongnya anu iya tapi ini ya tuku jujulan seket di jalur saya mewah ya tapi yang bayarnya gak boleh bilang kamu matu itu sepi temen ya pak ngomong matunya ngurang-ngurang itu teman ya halo bener kenapa? Jajal sih jenengan bojone jenengan telung dina bae lagi dungan luar kota. Jenengan tangi itu bukan yang kuburan. Jadi ngomong suara ya. Apakah aku sudah di alam baka? Kadang-kadang tinggal bojone telung dina bae. Ya, Bu? Iya. Tapi begitu bojone balik ya Allah neraka mani ya. Neraka yang dirindukan. Sudah ya. Yang keberapa? 3. Ala ukhbirukum bil mujahid. Jadi M yang ketiga apa? Mujahid. Jadi cara kita untuk hijrah yang baik yang ketiga apa? Jadilah mujahid. Siapa mujahid? Wal mujahidu huwa man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya mujahid itu orang yang bertekad sungguh-sungguh dirinya untuk taat kepada Allah. Itu namanya mujahid. Jadi kan dia kami mau bisa tekan jam 10 jago kayak dia lagi jihad. Jihad ilmu, jihad ngaji. Anak juga sih lagi ngadain snack. Orang usul snack Bali ya, no? Untuk namanya no. Halo, yang tahu orang ya bu, malah nasi udah dipangan kau butuh kau waktu tadi yang boleh bapaknya butuh dia urusan baik. Yang makan banyak. Jadi yang ketiga, ya kalau kita kepengen hijrah menjadi lebih baik, ayo pada jihad. Jihad itu apa? Badrul wus'i wal judi wa taqafi ta'atillah. Kebaikan itu harus dijihadi. Kayak tadi contohnya, jenengan pengen kaji kudu jihad, betul enggak?
Jadi kan pengen zakat kudu jihad kepiye carane bandane bisa 1 nisab. Nggih. Jadi kan pengen salate sempurna kudu jihad mangkat sedurunge adzan dinteni tekan salat nanti rampung lebih bali itu sempurna. Karena ngarep mangkat man tatahhara fi baitihi sapa wonge wudu nang omahe. Dadi sunah iku wudu ora nang masjid Pak, tapi nang omah. Jadi tempat wudu nang masjid itu jadi nggo musafir karo sing ngentutan. Biasanya sing ngentutan kowe nang apa wis ini kowe kan melas karo ini. Wis wudu imame kesuwen. Kadang wis tahiyat wis kebelet ngentut. Tapi imame ora salam-salam ke ini sudah kudu kayak gini. Ora salam-salam. Lah, lembe imame benar banget gue. Malah kadang-kadang ngasih orang sabar salam bisit. Dengan salam bisit, wis nang pucuk. Siapa sih tau kayak gitu? Macam lombok. Sing yang belas kayak kadang-kadang lembe butuh, lembe nganggo rokok. Pret lah. Wah, ini setua ya, kita sudah dudis. Pret. Misalnya kata gue sih. Misalnya kata yang lepas ya. Wis kosong banget, tambah tua mani wis nangka suara nih wis, wah kayak gitu. Tapi yang harus tua kan kita orang mampu, nangka isin deh. Halo, wis nangka isin wis amutok. Ya, halo. Nah, summa masya ila masjid au ghada ila masjid. Kemudian berangkat menuju masjid walayatu ilal masjid, dan dia tidak berangkat kecuali hanya untuk ke masjid. Ya. Kemudian masuk ke dalam masjid, fayusalli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Illa melainkan apa? Jadi nek wong wudu kang omahe mlaku maring masjid, mlebu masjid sholat 2 rakaat, tunggu sampai qomat. Apa utamanya? 1, setiap langkah dari rumah 1 langkah 1 pahala, 1 langkah hilang dosa. Jadi yang harus ngomongin tukang masjid orang sairi. Justru nek ngomongin dengan tukang masjid pahalanya lebih akeh dibanding sing pedek. Lah kok sih ngomongin pedek gampang mari masjid, orang mesti kadang-kadang ngomongin sebelah masjid kalau ngomongin masjid nang kanan ngono to. Hah? Orang perlu nang masjid jamae rumah kru. Begitu orang ya. Oke. Insyaallah. Kemudian masuk sholat 2 rakaat, dia duduk di masjid nunggu qomat walaupun diam masih terhitung sholat sunnah terus. Dan saat itulah malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka sampai sholat didirikan. Masya Allah. Jadi dengan kami gak di masjid gasik, orang usah qomat cepet qomat, orang usah. Mulai kadang-kadang kesung gawe timer ya. Bisa ada timer ya. Oh itu zaman biru ada timer-timeran. Ya, mulai ngasih tekan gasing di masjid, ya insya Allah nunggu tekan komat, dia terhitung sholat. Terus asal aja dolanan HP baik. Di masjid kalau kudunya dikir dolanan HP kayaknya itu orang ya. Orang itu dolanannya kalau HP sih yang berbeda. Nah, ngomong waktu itu HP ya. Pada apa yang orang ya? Nah, itu yang berapa? Jam 10 ke semula. Mungkin ya, dijembalin terakhir. M yang berapa? 4. Kalau takmir ada hadiah orang. Dibagi-bagi mana apa? Orang ini sudah apa? Yang mau pas ngisi tambak anak amplop tentu. Barang kamu pengajian yang takut siapa sih bisa oleh amplop. Di sini bukira. Nek kita orang penting oleh amplopnya. Ya mas, amplop yang tak buangi mau apa? Astagfirullahaladzim. Lo amplop mau ngapa nyo? Tak buangi mau ngapa? Isinya yo. Nah kembali ke tadi. Yang keberapa? Al-ukhbirukum bil muhajir. Ini pungkasannya. Moga kalian ku beritahukan siapa sejatinya wong sing hijrah. Okay? Hijrah itu bukan hanya hijratul makan, pindah tempat bukan. Wal muhajiru
huwa man hajarud dzunuba wal khataya. Sejatine wong hijrah kuwi wong sing bisa ninggalaken sing ora apik, sing bisa ninggalaken sing gawe dosa. Kuwi sejatine hijrah. Jadi hijrah itu bukan sekedar omongan tok, pindah motor, bukan, tapi benar-benar meninggalkan yang tidak baik menuju yang baik. Nun sewu Bapak Ibu, saya mau nanya ke jenengan. Halo. Mereka nama muslim sholat 5 waktu hebat enggak? Ya enggak, harus kewajiban deh. Mau kewajiban deh. Anak wong Islam puasa Ramadan hebat ora? Ya ora wong wis kudune. Nek wong Islam ora puasa Ramadan ya kudu wong Islam. Halo? Wong Islam kok rajin, wong wadon bakti mari wong lanang hebat ora? Ya ora wis kudune. Enak boy hebat. Wong lanang kok tanggung jawab buat keluarga, memberi nafkah, melindungi, menyantuni, hebat orang? Wah, ini gendam banget ya. Orang. Bojone Rika sehat orang? Iya, suara kuat. Ya, begitu. Selesai nge? Halo. Ini lagi sarang apa Miki? Ayo, punya lagi ngetes kok Miki jadi lagi terang apa sih terakhir? Ya muhajir tapi lagi terang apa Miki sing tekan? Oke, gue Miki. Sing hebat. Paham nggih? Don sewu, bocah sekolah kok rajin mangkat sekolah hebat ora? Ya orang memang kudu. Bocah sekolah hebat berprestasi. Itu baru hebat. Jadi sebenarnya wong Islam sholat 5 waktu itu biasa memang wis kudu. Wong wadon nutup aurat hebat ora? Halo? Ya wis memang. Wis kena. Halo? Ya terus wong Islam keton hebat nang ndi? Ya, sing bisa jawab dapat 100.000 dari ketua takmir. Sama kering gitu itu lagi mumet tekor orang. Yang uniknya ini cukup orang. Ya Allah, tenang aja, saya nggak pernah mikir-mikir gitu. Sing mikir kan panitia. Maksudnya kok belum mikir? Ya dipikir lewat kan panitia. Terus sekarang ini, kenapa? Apa? Hadis. Kata Rasulullah SAW nanti apa? Ini salah satu tanda muslim yang hebat apa? Apa coba? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islamnya wong wis apik bisa ninggalaken hal-hal sing ora penting. Sekalipun itu boleh. Paham betul? Halo? Ngobrol boleh enggak? Boleh enggak? Tapi ngobrol yang mabrah-mabrah orang penting, tinggal. Jadi prinsip kita sudah naik Pak. Bukan sekedar meninggalkan yang haram. Paham gak? Gini, tak kasih rahasia. Tahu nggak bedanya sholat sama puasa dalam tingkatan ketakwaan? Kenapa sholat dulu baru puasa? Kan gitu. Sholat itu diwajibkan 1 tahun sebelum hijrah, puasa tahun 2 hijrah, zakat tahun kedua hijrah, haji tahun kelima hijrah, baru bisa dilakukan tahun 9 atau 10 hijrah. Apa hikmah di balik itu? Kalau sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau puasa, ya dipikir baik. Sing batana puasa gue, ya, sing haram atau sing halal? Mulai bingung ya? Yang membatalkan puasa, 1 makan, 2 minum, 3 berhubungan intim. Sudah kan? Itu yang utama kan? Makan, minum, berhubungan intim. Segini yang takut. Makan, minum, berhubungan intim halal atau haram? Halal. Malah membatalkan puasa, betul? Siki ngelombot dosa ora? Ngelombot dosa ora? Haram ora?
Wong puasa kelompok batal orang puasanya. Orang. Ya orang puasa kelompok puasanya sah. Tidak perlu diganti hari lain. Tapi pahalanya orang mana? Tapi secara hukum sah. Paham maksudnya gue? Berarti menunjukkan bahwa sholat lagi dilatih oleh Allah kita supaya meninggalkan yang haram. Sedangkan puasa kita lagi dilatih mengendalikan yang halal, bukan mengendalikan yang haram lagi. Karena makan minum bersetubuh itu yang halal, tapi dikendalikan, bukan tidak boleh. Boleh ini adzan maghrib. Diharapkan kalau kita sudah mampu meninggalkan sing halal, mengendalikan yang bukan meninggalkan, mengendalikan yang halal, apalagi yang. Jadi kalau Islam kita sudah baik, sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Paham gak? Jadi yang namanya hijrah harus tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang dosa dan penuh siap. Orang sudah mulai berpikir baik buruknya. Contohnya kayak cici-cici kayak halo siki coba dipikir waktu kayak penting nama benar daripada ngobrol oleh orang tapi anggar kesuwen eman-eman orang waktu nih kan. Contohnya kayak gue nggih, saya sendiri sering mengalami Pak, gara-gara HP tadi akhirnya kurang turu. Paham betul? Karena dolanan HP orang kerasa bisa jam. Jadi nggak mau nyong turu, eman-eman boh. Paham betul? Ya kayak gue Pak. Betul. Coba kalau sejam membaca Quran, misalnya rong juz. Itu kalau mandan tartil, ini tanya yang hafid Quran. Zaman saya waktu ujian Quran di Mesir dulu, ini syarat maju mengarep dosen, gue sejuz seperempat jam. Ulangi nih. Memornya orang cukup. Seperempat jam. Itu bacanya kurang lebih ya, misalkan saya dulu subhanahu minan nasi ma wallahu an hikmatul lati kanu 'alaiha kullain maswal marid dan dimayyasha ila siratal mustaqim. Itu seperempat jam itu, satu juz selesai. Tapi kalau saya dulu subhanahu minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha kullain masyi wal maghrib, itu setengah jam. Berapa? Jajal mau buka HP sejam ternyata bisa selesai 2. Itu udah mikirnya begitu. Nah kayaknya kasih ngudut orang. Halo, bukan kasih ngudut ya. Halo. Saya tidak bicara hudud halal atau haram, saya tidak bicara itu. Paham ya? Karena ulama saja khilafiyah. Cuma saya juga dulu perokoknya bisa mandek gara-gara wasilah bismillah. Wasilah bismillah. Yang setiap para hudud bismillah. Bismillah. Kenapa patut lah. Nyong loh. Halo. Jajang ini karena hudud bismillah ya. Halo. Mangan bismillah patut ora? Turu bismillah patut ora? Lambung bojone dewek bismillah patut ora? Luwih patut. Lambung bojone wong bismillah. Enak banget. Lambung bojone wong bismillah men halal ngawur. Jelas nggih? Halo, siki udut bismillah patut ora? Mulai menang ya, benar ya. Sing menang berarti sing udut. Ya udah itu contoh aja. Saya dulu betul 2003 saya berhenti. Saya mikir ya, udahlah ini bukan halal bukan apa, pokoknya ini mubah, tapi orang manfaat, gitu ya. Jadi saya tinggalkan, begitu dulu saya. Itu orang apa? Tapi yang mikir kayak gue, orang betul ke bismillah, kalau patut teman. Halo, jangan ngerumpi bismillah patut orang. Ayo, mari kita awali majlis ngerumpi sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Itu keplak malaikat gue. Ngerumpi kok mau bismillah. Pada acara nanti visi gosip kayak pembawa acaranya assalamualaikum ya. Kayak pelecehan kayak. Assalamualaikum kan kedamaian. Baru kok merasa nih mau lewat acara TV sing ngerumpi kayak. Orang kena kayak gue. Paham gak Bu, Mbak? Halo? Oh, sing ngutun langsung dicucak tumpah. Orang apa ngomongnya kok lagi ngomong nyong dewek biyen mandekene yang gue. Barang yang macam-macam ini mikir maning. Ih, babi racune 15 diharamkan. Minuman keras racunnya 30 diharamkan. Rokok racunnya 4.000. Tapi wong itu ya boleh tebakan kayak kiai soalnya kan racun tok.
Iya, yang salah apa orang. Aja tepuk tangan kowe. Sing udut yo. Udut seneng banget tepuk tangan. Ya, tapi kan lucu nih dibakar gesek cot. Jadi racunnya pindah kabeh. Sekarang lagi enak mungkin itu. Itu kan, wis ya, seru lah. Wis berapa kayak ngasuk kok. Sekarang shopping. Shopping apa untuk Tegal gesek. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini pertemuan pertama, silaturahmi pertama dengan jamaah Masjid Babus Salam ya. Hari ini kita belajar berapa hal? 4. Ayo pada benar-benar jadi wong sing siji, muslim, loro, mukmin, telu, mujahid, papat, muhajir ya. Jadi itu intinya. Jadi mudah-mudahan di tahun ini kita semakin benar-benar dianggap mukmin di hadapan Allah, semakin benar-benar dihadapan menjadi muslim di hadapan Allah, semakin benar-benar disebut mujahid dan disebut muhajir, orang kur sekedar apa yang kita biasa lakukan tapi lebih bermakna. Ya, karena tujuan Islam diturunkan rahmatan lil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah rabbana farfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa dulu. Ini ada pesanan doa. Mari kita berdoa. Ini doa saya karena doanya nggak bahasa Arab kan, jangan ngambil tokbok. Tapi aku belum ngerti kira-kira isinya apa. Yang pertama, saya secara umum kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, gitu ya. Kita mengaku dolim, mengaku banyak dosa kepada Allah. Itu namanya tawassul apa? Bidunub. Maksudnya kita berwasilah dengan dosa-dosa kita, mengaku dosa ya. Yang kedua, kita mohon mudah-mudahan kita dibimbing jadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga, kita mau dibimbing jadi hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah. Dan terakhir, mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang pandai beribadah kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا وذرياتنا وتبنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على شكرك، اللهم أعنا على حسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.